Hai guys, assalamualaikum. So hari ini saya mau share. Ini pagi-pagi sangat. Hari ini adalah hari untuk persiapan raya. Esok kita akan beraya. Tapi sebab keadaan kan PKPB semua itu, jadi kita beraya di rumah aja. Tapi kita tak mau momentum macam loss lah. So macam budaya persiapan memasak kan, itu adalah benda macam khas kan, kena ada makanan khas dan lain-lain. And menariknya, alhamdulillah rezeki guys. So hari ini memang ada mak mertua dan ayah mertua, tapi di rumah adik ipar. Jadi untuk raya ini mak mertua dan ayah mertua saya itu memang datang ke KL. Tapi jangan salah paham ya, mereka boleh datang ke KL sebab memang ada surat dari IJN. Intinya ada appointment dengan IJN. So saya tak tahu apa hari bulan tuh berapa appointmentnya, tapi memang mendekat-dekati raya macam tuh. And ayah mertua saya punya kaki bengkak gout. So lepas tu jadinya tak dapat terus baliklah ke Kelantan. Akhirnya dapat surat izin untuk balik ke Kelantan tuh lepas raya macam tuh. Jadi akhirnya kita bolehlah beraya, tapi beraya pun simple je, tak ada berkerumun ramai-ramai. Mak ayah mertua pun tak ada datang ke rumah saya. Tapi husband saya bolehlah nanti hantar makanan macam tuh. And mak mertua saya itu sudah call bagi tahu mau kirim rendang ayam dan rendang sapi, rendang daging sih disebutnya. Jadi akhirnya kita memutuskan makanan khas kita untuk raya supaya tak membazir gitu ya. Saya tidak mau membazir makanan. Lagi sekarang suasana macam nih kan, banyak orang yang berjimat, takkan saya banyak-banyak makanan bazir macam itu. So memutuskan buat opor ayam saja, makanan khas raya Indonesia. And then adik ipar juga kirim biskuit, lepas tu ada ketupat khasnya yang pulut kan, lepas tu ada lemang. So tak mau bazir, pasti makanan nanti banyak. Oke. So seperti apa kawan-kawan, nanti petang lepas beli keperluan barang dapur semua tuh kita akan buat opor ayam. Nah, yang mau saya ceritakan di sini, jadi di Indonesia dan di Malaysia itu saat malam takbir tuh memiliki persamaan budaya seperti itu. Bagi saya ini persamaan budaya, sebab apa? Sama-sama kita mempersiapkan raya, memasak betul-betul sampai malam masak pun, karena memasak makanan khas memang ada proses ya. Biasanya kita makan simple, tapi untuk raya ini makanan tuh lebih dipersiapkan karena khas, karena mau spesial. Seperti masak opor ayam juga itu khas, lama lah proses tuh. So lepas tuh kirim-kirim makanan. Sama di Indonesia juga ada kirim-kirim makanan ke family, ke adik-beradik, ke mertua kalau udah ada mertua, ke calon mertua kalau udah ada, macam itulah. Sama lah ke orang-orang terdekat dulu, lepas tuh ke jiran-jiran semua. Kalau saya kan dulu memang rumah di atas sana, so macam tuh. Kalau saya sekarang di kondo, jiran saya yang satu tuh memang Chinese, so kita memang lebih ke individual memang suasananya di kondo. Kebetulan memang kondo kami pun situationnya tak ramai orang macam itu. So nanti akan lihat videonya. Jadi saya akan kirim makanan ke mertua. Budayanya di sini kan sama lah ya seperti di Indo. And then mak mertua pun kirim. Lepas itu kita budayanya betul-betul persiapan, masak semua sebab mau menyambut hari raya esok. Saya juga ucapkan selamat menjelang hari raya Idul Fitri. Mohon maaf zahir dan batin. Mohon maaf atas semua hilaf dan salah dari kami sekeluarga.
Hai guys, so di sini saya nak share ini dari page Public Health Malaysia. Basuh tangan dengan air dan sabun setiap kali Anda menyentuh sesuatu. Oke guys. So di sini boleh nampak tak? Ini mengapa pentingnya basuh tangan? Sebab corona itu bertahan sampai 5 hari di permukaan plastik. So if ada orang batuk, droplet dari batuk, titisan air halus batuk tuh, boleh bertahan di plastik sampai 5 hari. Lepas itu di kertas 4-5 hari. Public Health Malaysia. Tempo virus corona bertahan di permukaan. So buat kawan-kawan semua yang belum tahu macam mana caranya basuh bahan makanan atau barangan dapur yang memang kategori bahan-bahan dalam ini macam dibungkus plastik macam tuh, atau kertas yang keras berkilat macam tuh. So memang prinsip saya lah ya, untuk jaga-jaga, waspada, saya akan cuci menggunakan sabun. Jadi guys, saya memang lepas ada pandemi corona nih, ada si tante kelelawar ini ya, sebab dulu kan gosipnya dari makan yang kelelawar itu, right? Tante kelelawar. Intinya ada virus corona ini, kita punya norma baru terutama untuk barang-barang makanan yang dalam bentuk kemasan plastik, kotak, kertas, atau bentuk kertas yang tebal berkilat. So kawan-kawan boleh lihat dari Public Health Malaysia, virus corona ini boleh bertahan di atas permukaan kategori plastik sampai 5 hari guys. Tapi dalam tuh kan ada sayuran, makanan. Nah itu jangan menggunakan sabun ya. Sebab virus corona memang tidak akan bertahan lama di permukaan yang berserat. So makanan, daging, sayuran, biskuit, nasi, buah-buahan macam itu memang kategori berserat. So virus corona tak akan tahan. Ini barang-barang persiapan raya yang mau kita cuci karena memang kebetulan stok makanan juga udah habis. Hai guys, so yang daging-daging ini udah selesai dicuci oleh my husband. So saya akan masukkan yang daging-daging itu ke plastik IKEA gitu. Ini yang untuk yang besar ada 2, ini yang kecilnya ada 2. Plastiknya udah saya siapkan, jadi nanti tinggal masukkan. Kita akan ayam-ayam dulu yang dicuci, masukkan sini sedikit. So next sekarang yang last, ini udah kosong, ini udah masuk sebagian. So ini sayur, buah, ini lagi dicuci untuk seleri. Ini sebagian udah dicuci, ada buah-buahan, ada carrot semua. Jadi yang tadi sama my husband tuh dicuci plastiknya guys, yang sabun tuh guys. Ini udah selesai dicuci, ini juga udah selesai, tengah dikeringkan. Saya tengah cuci daun pandan, wanginya ya, suka daun pandan untuk nasi, untuk bubur-bubur udah dicuci. Jadi bagi saya ini adalah bentuk waspada saya, yang memang setelah ada corona ini kehidupan kita ada norma baru ya. Mungkin kalau kita tidak ada corona ini itu dianggap sesuatu berlebihan ya, mencuci seperti tadi boleh dilihat videonya. Tetapi bagi saya ini
adalah bentuk adaptation kalau dengan situasi sekarang. Kita memang harus buat macam tuh, karena memang kalau bahan makanan yang dibungkus plastik itu tidak dicuci seperti itu, you all bayangkan misalnya disimpan di atas lantai, lepas itu terinjak kotor, lepas itu merata-rata kemana-mana berjangkit, atau disimpan atas table merata-rata kemana-mana berjangkit. Kita kan tak mungkin buka plastik lepas itu cuci tangan, tiap buka plastik cuci tangan. Jadi bagi saya lah ya, better saya cuci dulu semua seperti dalam videonya tadi, and then baru lepas tuh dikeluarkan. Sayuran tuh dicuci biasa tanpa sabun, tapi yang dicuci plastik itu menggunakan sabun. Boleh bayangkan berapa orang yang dah pegang plastik sayur tuh, bungkus makanan semua itu, tak terhitung, tak terhingga kan, dari mulai penanam sampailah ke dalam shop pula orang pilih, semua orang pilih, right? So boleh dibayangkan betapa banyaknya orang yang sudah sentuh. Jadi better bagi saya cuci saja macam tuh. Jadi saya aman, nak sentuh, nak keluarkan isinya aman macam tuh. Bagi saya ini bukan something yang berlebihan, sebab kita memang akan masuk ke perubahan kehidupan, dimana akan ada norma baru, cara kehidupan yang baru, budaya kehidupan yang baru. So bagi saya ini adalah poin penting supaya kita menjalankan amalan tuh. Ini daging ayamnya. Jadi daging ayam untuk opor ayam itu harus yang ada lemak dan tak ada lemak, macam dada lah macam tuh yang tak ada lemak. Semua daging ini akan dipotong kecil-kecil. Ini daging yang udah dipotong kecil-kecil. So ini adalah bahan utama yang harus ditumis nanti. Yang ini dihancurkan mau di blend, yang dipotong besar nih, yang iris tipis ini kita mau tumis. Ada kunyit, ginger, daun kunyit, and then bawang merah, bawang putih, and then ada serai. Yang ini serainya di blend. So ini bumbu yang udah di blend dan ini ditumis. Tada! Ini untuk my husband. Semoga suka opor ayamnya. Marble cake. Tuh, lihat. Cake marble hasil suami, thumbs up. Dan kita makan ini sangat yummy. Alhamdulillah, semoga di luar sana orang-orang makan. Jemput makan, guys. Jemput makan. Saya suka dengan tulang belulang. Ini dagingnya. Gimana sayang? Ini dengan seperti sup-sup di Malaysia, sampai ada santan basicnya. Iya kan sayang? Sup sih manis, santan. Oh, jadi ini memang ada kelainan khas. Oh, jadi ini khas guys. Jadi gimana sayang? Ada kelainan tak rasa? Tapi masuk tak di lidah papi? So ini opor ayam untuk mak mertua dan adik ipar. Oke, tuh
tutup sayang. Bawang goreng. Dari adik ipar dapat ketupat, isinya tuh pulut untuk dimakan dengan rendang dan mau dihangatkan. Ini udah matang, tadi masukkan peti ais, so tanah hangat guys. Oke. And then rendang ini dari adik ipar dan mertua. Ada rendang daging and ada rendang ayam. Oh, Umi yang masak ya. Kalau saya tadi kirim opor. Tara. Makan dengan ketupat pulut. It's really yummy guys. Hasil buatan mertua. Thank you. Terima kasih Umi. Umi dengan Atul ya. Ini ketupatnya cantik banget, tengok. Dibentuk cantik banget. Dan dia bahannya ternyata sih kayak plastik gitu ya. Tapi ini tuh daun. Wangi. Daun bulu. Apa sih Mami first time seumur hidup tengok ini. Selalu kan yang biasa aja ya. Ini mah cantik tengok. Cantik. Cantik dia daun kan. First time Mami tengok, selalu tak macam nih kan. Ini buatan tangan guys, dari adik ipar. Suaminya juga sama buat. Jadinya seperti ini yang kita makan. Manis ya sayang, beda dari yang biasa kita makan.